pengampunan yang Tuhan berikan, ada kalanya menyadarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh menyesal dan membayar kesalahan kita. Itu lewat doa dan perbuatan nyata mengembalikan apa yang telah kita lakukan yang merugikan orang lain. Dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus ketika murid-muridnya sedang dalam kalut, murid-murid melihat Yesus kok tenang-tenang saja. Yesus mau melihat sejauh mana murid-muridnya percaya, beriman, dan sadar bahwa Yesus Maha Kuasa. Kehadiran Tuhan memberikan kita keyakinan. Pengalaman akan kehadiran Tuhan meyakinkan kita. Dan terutama iman kepada Tuhan membuat kita kuat, teguh meskipun goncangan ada dalam diri kita. Mari kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berserah, berpasrah, dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, setiap kali kita menyapa, setiap kali kita menyadari, setiap kali kita menginginkan, Tuhan selalu bersama kita. Dan terutama saat-saat kita mengalami gelombang kehidupan yang membahayakan. Pada saat-saat seperti itulah kita ingat, kita mengharapkan Tuhan yang menolong kita. Sesungguhnya Tuhan tidak diam. Dalam seluruh hidup kita, dalam situasi apapun, saat kita percaya, saat kita pasrah, saat kita menyerahkan diri kita kepadanya, Tuhan selalu ada bersama kita. Bersama Bunda Maria, kita mengalami kehadiran Tuhan yang hidup. Dan dalam Ekaristi, kita boleh mengalami hidup yang Ia berikan kepada kita. Melalui Ekaristi, melalui hosti, lambang kehadiran Allah yang selalu bersama kita. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita, menyesali segala dosa-dosa kita. Kita mohon rahmat pengampunan. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengan sabdamu Engkau memanggil kami agar berangkat dan menyiapkan kedamaian. Semoga kami memperoleh iman yang menjiwai Abraham, serta memandang putramu yang menjadi jaminan janjimu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah.
ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Selain si miskin tidak mempunyai apapun. Selain seekor anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasyurkan keadilanmu, ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, penyesalan saja tidak cukup. Harus disertai perbuatan nyata, penitensi. Karena itu setelah pengakuan kita diberikan penitensi untuk dapatkan absolusi. Dan selama kita mengatakan menyesal dan tidak melakukan sesuatu sebagai bentuk penyesalan, kita akan tetap merasa bersalah, tetap merasa berdosa. Daud dalam bacaan pertama, dia melakukan perbuatan yang memalukan Tuhan, juga memalukan bangsa Israel. Dia sadar, dia menyesal. Dan sebagai bentuk penyesalannya, dia tidak mau keluar, tidak mau makan, merasa bersalah. Meski demikian Tuhan masih memberikan hukuman, tetapi bukan kepadanya, melainkan kepada keturunannya. Pengampunan yang Tuhan berikan ada kalanya menyadarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh menyesal dan melakukan sebagai denda, membayar kesalahan kita, entah itu lewat doa dan perbuatan nyata, mengembalikan apa yang telah kita lakukan yang merugikan orang lain. Dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus ketika murid-muridnya sedang dalam kalut, ombak, gelombang, murid-murid melihat Yesus kok tenang-tenang saja. Yesus mau melihat sejauh mana murid-muridnya percaya, beriman, dan sadar bahwa Yesus Maha Kuasa, mampu melakukan apa saja. Dan ternyata benar, murid-murid ketakutan, murid-murid kurang beriman. Dan itulah yang membuat goncang hidup mereka, padahal Yesus ada bersama mereka. Kejadian di mana para murid dan Yesus ini adalah sebuah danau yang sangat luas. Kita membayangkan di danau ada goncangan ombak yang hebat, dan itu memang sering terjadi, Danau Galilea. Dan apa yang para murid alami sungguh membuat mereka akhirnya melihat Yesus sebagai orang yang penuh kuasa. Karena itu para murid mengatakan, sungguh orang ini berkuasa atas seluruh alam. Apa yang dia katakan terjadi. Dan ketika murid-murid dalam goncangan, Yesus berkata diam, dan danau tiba-tiba menjadi tenang. Kehadiran Tuhan memberikan kita keyakinan. Pengalaman akan kehadiran Tuhan meyakinkan kita.
dan terutama iman kepada Tuhan membuat kita kuat, teguh meskipun goncangan ada dalam diri kita. Mari kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berserah, berpasrah dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena dapat bernafas lagi dan memperoleh kekuatan baru dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga roti dan anggur kudus ini menjadi lambang kehadiran dan bantuan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati, dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus.